Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Oknum PNS KSOP todong pistol ke petugas parkir Bakahuni. Aksi demo mahasiswa Lampung tolak PPN 12%. Diduga gagal nyalip mobil, pick up terbalik. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hemalina. Inilah Kompas Lampung selengkapnya. Viral, saudara, seorang oknum pegawai KSOP todongkan pistol ke petugas loket parkiran Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kasus ini ke Polres Lampung Selatan. Dalam rekaman CCTV, seorang petugas parkir PT ASDP Cabang Bakahuni menjadi korban aksi intimidasi oleh oknum pegawai kantor, Kesya Bandaraan, dan otoritas Pelabuhan Bakahuni. Saat kejadian, korban bernama Kemas Ehsan tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Tak lama, seorang oknum pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil. Keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir. Dalam situasi tersebut, pelaku secara tiba-tiba mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak mengenai secara fisik, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Merasa terancam, Kemas Ehsan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya dia pengen keluar, saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi arogansi yang dilakukan oleh oknum PNS KSOP Bakahuni ini dilakukan secara spontan. Polisi juga menyebut dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya petugas. Dari kejadian ini terungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Si terlapor mengeluarkan airsoft gun, dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan satu kali, kemudian menodongkan kepada si petugas satu kali. Saat ini pelaku tengah diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapolres Lampung Selatan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Lalu saudara, usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi kini telah menetapkan oknum petugas KSOP Bakahuni Lampung sebagai tersangka atas kasus penodongan pistol ke penjaga loket parkir pelabuhan.
Masius Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesya Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSUP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Terekam CCTV, saudara, aksi pencurian motor berhasil digagalkan hingga kabur tunggang langgang saat dikejar korban. Pelaku diduga berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran. Pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang pelaku pencurian tengah mengintai sebuah rumah di kawasan Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 9, Gunung Terang, Bandar Lampung, Lampung. Merasa situasi aman, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan mengeluarkan sepeda motor. Korban yang saat itu melihat langsung berteriak dan mencoba mengejar hingga pelaku kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi kejadian dan motor yang akan dicuri. Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi saat malam tahun baru. Saat itu diduga pelaku berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran, dan saat dilakukan pengejaran pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawirawan ini masuk, itu melepaskan tembakan. Kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya juga. Dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang. Menurut korban, aksi pencurian ini sudah ketiga kali terjadi di kediamannya. Padahal lingkungan tempat tinggal sudah terpasang beberapa CCTV, namun tidak juga membuat pelaku tindak kejahatan merasa takut. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi, dengan harapan para pelaku pencurian yang meresahkan bisa segera dibekuk dan diberi efek jera. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Aksi demo mahasiswa Lampung tolak PPN 12%. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah
dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga TNI? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari, pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Penghujung malam malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Masih bersama saya, Hermalina di Kompas Lampung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan PPN 12% yang diumumkan oleh Menteri Keuangan. Meski PPN 12% berlaku pada barang mewah, namun masa aksi merasa khawatir PPN 12% akan berubah dan berlaku secara umum. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi demo di area kantor DPRD Provinsi Lampung. Dalam aksi ini, masa aksi menolak kenaikan PPN 12% dan meminta pemerintah untuk segera mencabutnya.
Pasalnya, masa aksi menilai bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 dan mengatur PPN 12% hanya berlaku pada barang mewah ini dikhawatirkan sewaktu-waktu akan berubah hingga PPN 12% pun bisa berlaku secara umum sesuai dengan undang-undang. Dalam unjuk rasa ini, aksi mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, diantaranya hentikan tindak represif dan kriminalisasi oleh aparat, tolak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Daripada pemerintah mengeluarkan PMK, lebih baik pemerintah itu menghapus atau menciptakan perpu yang menganulir terkait undang-undang tersebut. Ataupun emang ada opsi lain, kami bisa mengajukan bahwasannya adanya pajak progresif dibanding pajak barang mewah. Karena kita semua tahu saat ini hanya 1% orang Indonesia yang memiliki kekayaan. Nah, ketika kita mengajukan konsep pajak progresif, kita menarik pajak tuh dari pengusaha-pengusaha tambang segala macam untuk masyarakat kecil. Kita semua sadar bahwasannya DPR ini cuma pajangan doang sekarang terkait hal ini. Nah, maka dari itu kami datang ke sini sebagai simbolik bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat untuk menyatakan bahwasannya saat ini masyarakat Indonesia lagi nggak baik-baik aja dengan kenaikan PPN dan pajak lainnya serta kekerasan dilakukan oleh aparat. Aksi demo mahasiswa mendapat pengawalan dari Satuan Polresta Bandar Lampung hingga masa aksi bubar dengan secara kondusif. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sejak 2 hari terakhir, saudara, ratusan pegawai honorer memadati SPKT Polresta Bandar Lampung untuk mengurus SKCK. SKCK diajukan sebagai syarat pemberkasan pasca dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan pegawai honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi SPKT Mapolres Bandar Lampung untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. SKCK diajukan merupakan sebagai syarat wajib yang harus dilengkapi bersamaan dengan surat bebas narkoba, surat kesehatan, dan lain-lain saat pengumpulan pemberkasan administrasi. Para pemohon SKCK yang datang harus rela antri berjam-jam sedari pagi lantaran tingginya permohonan yang diajukan pada Jumat 3 Januari kemarin. Buat keperluan urusan P3K? Nomor 163. Dari jam berapa kita ngantri di sini, Mbak? Kalau saya sih baru aja datang. Ramai banget. Luar biasa ya, Mbak ya? Kalau setidaknya hampir setiap hari ada sekitar 200 pemohon pembuatan SKCK yang mendatangi Mapolresta Bandar Lampung untuk berbagai keperluan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pada akhir libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Bakahuni Lampung, saudara, terpantau masih ramai lancar. ASDP Bakahuni mencatat masih ada 9.000 kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa. Aktivitas di Pelabuhan Bakahuni Lampung terpantau ramai lancar pada penghujung libur Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, data dari PT ASDP Cabang Bakahuni menunjukkan masih ada sekitar 7.000 penumpang pejalan kaki yang belum kembali ke Pulau Jawa hingga Minggu 5 Januari kemarin. Selain itu, tercatat pula 9.000 kendaraan juga belum melakukan perjalanan kembali. Sejak 7 hari sebelum Natal, jumlah penumpang di pelabuhan relatif sepi dan mengalami penurunan hingga 8% jika dibandingkan tahun lalu. Namun, pihak ASDP tetap menyiagakan ratusan petugas untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penumpang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran operasional dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa penyeberangan. Dari data yang ada, perkiraan 3,6% lagi, artinya kalau tersebar hari ini sampai besok dari rata-rata kita sekitar 4 atau 5 di atas 6 sampai 7.000 kendaraan. Kalaupun ini terbagi menjadi sangat normal, artinya sudah jelas memasuki fase normal. Lonjakan ada, tetapi mungkin tidak terlalu padat ya, artinya mengalir seperti biasa, tapi tidak padat karena rata-ratanya dengan kapasitas kapal kita yang cukup besar-besar ini kita dapat mengurai itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pada akhir libur Nataru ini, ASDP mengoperasikan 28 kapal feri dan 108 trip pelayaran di Selat Sunda. Toko Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Diduga gagal nyalip mobil, pick up terbalik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga pemerintah? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV.
malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Diduga gagal menyalip saudara, sebuah mobil pick-up double kabin terbalik usai menabrak minibus dari lawan arah. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, hanya saja lalu lintas sempat terhambat. Sebuah mobil pick-up double kabin dengan nomor polisi D8549DK terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kalianda, Lampung Selatan setelah diduga gagal menyalip kendaraan di depannya. Sebelum terguling, mobil pick-up tersebut sempat menabrak sebuah minibus bernomor polisi BE1860AAO yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ini akhirnya hilang kendali dan terbalik di atas saluran irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kecelakaan tersebut sempat menyebabkan lalu lintas terhambat. Isuzu D-Max yang berjalan dari arah Kalianda menuju ke arah Bakau hendak bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kemudian dari arah lawan arah terdapat kendaraan Daihatsu Sigra, karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat menghindar sehingga kendaraan Isuzu D-Max menabrak bagian sebelah kanan kendaraan Daihatsu Sigra yang menyebabkan kerugian material atau kerusakan pada kendaraan. Petugas setempat telah menangani insiden ini untuk mengurai lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Saudara, sejumlah ibu rumah tangga pegiat industri kecil menengah di Kota Bandar Lampung membuat kerajinan tangan bernuansakan kain tapis. Berbagai produk cantik seperti pakaian adat, tas, kopiah hingga souvenir dipamerkan dan dijual di sentra IKM. Selain menjadi ladang rezeki, juga sebagai bentuk melestarikan nilai budaya pada masyarakat khususnya generasi muda. Ini bukan untuk pajangan saja ya, kita untuk mengedukasi tempat pelatihan, karena di sini juga ada ruang fashion, ada kantor, dan di sini bisa dijadikan untuk ruang kita edukasi tapis, pelatihan tapis. Harapan kami ke depannya sentra tapis ini jangan hanya dikenal dengan di Bandar Lampung saja ya, bisa dikenal dengan di masyarakat luas ya, seperti daerah luar Lampung lah. Jadi kalaupun ada wisata-wisata yang datang ke Lampung ini bisa ke sini, nggak perlu jauh. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hermalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.